Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul analisis pemilihan supplier dengan metode TOPSIS. Sebelum itu, perkenalkan saya Afan Sidki Maulani dengan NIM 29. Saya Rara Evenia Swasti dengan NIM akhir 12. Saya Revaldi Reyans Alfitra dengan NIM akhir 03. Saya Muhammad Ramani Rosid dengan NIM akhir 19. Oke. Yang pertama ada identitas jurnal, yang dimana informasi jurnal yang dianalisis berjudul analisis prioritas pemilihan supplier pembelian bahan baku menggunakan metode TOPSIS pada UD XYZ. Ditulis oleh Tia Okto Yunita, Fadli Nur Aprian, dan Samuel Sinaga dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Rekayasa Industri dan Desain Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, mengapa pemilihan supplier itu krusial? Pemilihan supplier adalah langkah yang sangat strategis yang langsung berpengaruh kepada yang pertama kualitas produk, yang kedua kelancaran operasional, dan yang ketiga ada kepuasan pelanggan. Nah, supplier yang baik itu harus mampu menyediakan bahan baku yang berkualitas tinggi, harga yang kompetitif, ketepatan dalam proses pengiriman, serta ketersediaan stok yang konsisten. Nah, risiko salah pilih itu ada produksi terlambat, biaya membengkak, dan standar produk yang akhirnya akan merosot. Kemudian kondisi UDXYZ yang sekarang itu jadwal pengiriman sering molor dan kualitas bahan baku berubah-ubah atau tidak konsisten. Nah, kemudian dari beberapa masalah tersebut, solusi dibutuhkan untuk pengambilan keputusan objektif dengan metode TOPSIS. Next. Nah, kendala nyata yang dihadapi perusahaan itu gimana? Jadi UDXYZ ini menghadapi dua permasalahan krusial dalam rantai pasoknya, yaitu ketidakkonsistenan pengiriman. Jadi semua supplier mengalami variasi keterlambatan selama periode September sampai Desember. Dia menunggu jadwal produksinya. Lalu yang kedua adalah variasi kualitas bahan baku. Nah, kualitas kayu yang diterima dari supplier ini berbeda-beda dan nggak memenuhi standar yang diharapkan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita akan menggunakan metode TOPSIS. Nah, untuk metode TOPSIS ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Hans. Silahkan. Di sini metode yang kami gunakan adalah TOPSIS atau kepanjangannya Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Logika matematika di balik metode ini sederhana namun kuat. TOPSIS ini mencari alternatif atau supplier yang memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif. Artinya supplier yang paling memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Di saat yang sama, metode ini memastikan bahwa di saat yang sama memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif atau kondisi terburuk yang dihindari perusahaan. Next. 5 tahapan perhitungan TOPSIS. Yang pertama ada matriks keputusan ternormalisasi, yaitu mengubah nilai matriks awal ke skala seragam agar dapat dibandingkan antar kriteria. Yang kedua, matriks ternormalisasi terbobot, mengalihkan nilai ternormalisasi dengan bobot kepentingan masing-masing kriteria. Yang ketiga, solusi ideal positif dan negatif. Positif itu nilai maksimal benefit atau minimal cost. Negatif itu sebaliknya. Yang keempat, hitung jarak Euclidean, yaitu mengukur jarak geometris setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif. Dan yang kelima, nilai preferensi. Alternatif dengan nilai tertinggi mendekati 1 dipilih sebagai solusi terbaik.
Di sini menggunakan 4 kandidat supplier kayu glugu. Analisis ini terdapat 4 alternatif supplier kayu glugu yang dipertimbangkan oleh UD XYZ. Yang pertama itu Ciamis, supplier dari wilayah Ciamis, Jawa Barat. Yang kedua Tasikmalaya, yang ketiga Bengkulu, yang keempat Banjar. Next. Bobot dan karakteristik 4 kriteria utama adalah yang pertama C1, kualitas kayu 0,40, tipenya benefit, prinsipnya itu maksimal. C2, harga dengan bobot 0,25, tipenya cost, prinsipnya itu minimal. Kodenya C3, kriterianya pengiriman dengan bobot 0,1 dengan tipe cost, prinsipnya itu minimal. C4, kriteria persediaan dengan bobot 0,25, tipenya benefit dengan prinsip maksimal. Atribut benefit atau maksimal kayu, kualitas kayu C1 dan persediaan C4, semakin tinggi nilainya semakin baik. Kualitas menjadi faktor terpenting dengan bobot 0,4. Atribut cost atau minimal, harga C2, dan pengiriman dengan kode C3, semakin rendah nilainya semakin baik. Pengiriman memiliki bobot terendah 0,1, namun krusial secara operasional. Pada slide ini ditampilkan hasil perankingan supplier menggunakan metode TOPSIS berdasarkan nilai preferensi yang diperoleh dari proses perhitungan. Nah, berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa supplier Bengkulu memperoleh nilai preferensi tinggi yaitu sebesar 0,8898 sehingga menempati peringkat pertama dan menjadi supplier yang paling direkomendasikan. Selanjutnya, supplier Tasikmalaya berada pada posisi kedua dengan nilai sekitar 0,52, diikuti oleh supplier Ciamis dengan nilai sekitar 0,50. Sementara itu, supplier Banjar memperoleh nilai preferensi paling rendah sehingga berada pada urutan terakhir. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa supplier Bengkulu memiliki performa terbaik dibandingkan supplier lainnya. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, nilai yang tinggi menunjukkan bahwa supplier ini memiliki karakteristik yang paling mendekati kondisi ideal dan paling jauh dari kondisi yang tidak diinginkan. Keunggulan supplier Bengkulu itu terutama dipengaruhi oleh nilai yang baik pada kriteria kualitas kayu yang merupakan kriteria dengan bobot terbesar, yaitu 40%. Selain itu, supplier tersebut juga memiliki performa yang cukup baik pada kriteria lainnya. Dan dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa metode TOPSIS mampu membantu proses pemilihan supplier secara lebih objektif dan terukur, sehingga supplier Bengkulu dipilih sebagai alternatif terbaik untuk dijadikan supplier utama. Masuk kepada kesimpulan dan rekomendasi, itu ada yang pertama, TOPSIS berhasil memberikan solusi objektif yang dimana metode ini memberikan landasan yang terukur serta akurat bagi UD XYZ dalam memilih supplier kayu glugu secara ilmiah. Kemudian, kualitas kayu adalah faktor penentu. Dengan bobot 0,40, kualitas kayu ditetapkan sebagai kriteria terpenting untuk mencerminkan prioritas bisnis dari UD XYZ. Kemudian ada yang ketiga, ada supplier Bengkulu adalah pilihan yang terbaik karena nilai preferensinya 0,898 yang dimana mengungguli daripada Tasikmalaya yang preferensinya 0,518 atau 518. Ciamis 0,497 dan Banjar 0,079. Dan yang terakhir ada manfaat bagi operasional perusahaan. Nah, hasil ini membantu mengatasi kendala keterlambatan pengiriman dan variasi kualitas bahan baku yang selama ini sempat menghambat operasional perusahaan. Oke, mungkin berikut presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.